Ya, baik. Eh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari penelitian internal yang didukung oleh DPPM Universitas Muhammadiyah Gresik dengan judul Optimasi Parameter Proses Anodisasi Aluminium tipe 6061 untuk komponen otomotif. Di sini saya sebagai ketua dan ada satu mahasiswa, Muhammad Taufikur Rahman. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah banyaknya aluminium yang mana berfungsi sebagai aplikasi untuk otomotif. Dan tentunya kalau kita melihat pada penelitian terdahulu, banyak sekali kegiatan atau proses anodisasi pada aluminium yang pada dasarnya adalah untuk menghindari adanya korosi yang paling utama pada material. Tidak hanya itu juga ternyata kegiatan proses anodisasi, penelitian pada anodisasi ternyata bisa meningkatkan ketahanan material. Di sini saya fokus pada aluminium AA6061. Untuk penelitiannya sendiri, kita melakukan percobaan anodisasi dan tentunya kita eh, menggunakan sampel aluminium yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu aluminium 6061. Kemudian setelah proses anodisasi, kita melakukan karakterisasi atau analisis pada material dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi. Jadi, yang mana nantinya di tahap terakhir kita menentukan kekerasan untuk menguji apakah proses anodisasi ini mempunyai dampak terhadap material. Jadi, kita menggunakan uji kekerasan mikro dan uji adhesi. Kalau kita melihat di sini, ada metode penelitian untuk kegiatan ini. Yang pertama adalah penyiapan material, ya. Jadi harus steril materialnya. Kemudian penyiapan mesin poles atau biasa disebut dengan mesin gosok. Jadi menggunakan kertas gosok yang dipasang pada mesin poles. Kemudian ada bak pembersih ultrasonik. Pada proses anodisasi sendiri mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah melakukan proses anodisasi, di mana terdapat 2 kunci utama, yaitu pada power supply dan juga pada larutan yang kita gunakan untuk melakukan proses anodisasi. Di larutan ini kita menggunakan H2SO4, ya. Kemudian pada proses anodisasi, di sini prosesnya cukup sederhana. Yang pastinya kita menggunakan power supply DC, direct current. Kemudian di situ yang menjadi poin utama yaitu pada katoda dan anoda. Katoda ditempelkan pada plat atau pada bak pengisi yang mana larutan nanti dimasukkan ke dalamnya. Kemudian anoda ini sebagai bentuk eh, apa yang mengikat mengikat struktur atau atom yang menjadi penyusun dari aluminium yang teranodisasi nantinya. Kemudian yang terakhir, kita melakukan penyegelan pada pori-pori untuk aluminium. Kita menggunakan metode secara manual, yaitu perendaman material ke dalam air yang mendidih. Di sini untuk parameternya sendiri bisa kita lihat parameter untuk konsentrasi H2SO4 atau sulfuric acid ini sebesar 10%. Kemudian untuk voltasenya 25 volt, untuk ampernya 400 miliampere, untuk temperatur suhu 4 derajat Celcius, untuk waktu perendamannya 25 menit,
dan katodanya sendiri ini menggunakan karbon grafit. Tidak hanya menggunakan karbon grafit, tapi kita juga menggunakan aluminium yang beda jenis dari material yang kita gunakan untuk memperkuat material itu. Kemudian selanjutnya kita melakukan tahap scanning menggunakan VSEM, peralatan VSEM, scanning elektron mikroskopi, di mana kita mau melihat dari struktur atom, struktur pori-pori, apakah terdapat peningkatan penebalan material, kekuatan ya. Jadi kita melihat goresan yang nantinya tidak bisa dilihat oleh kasat mata sehingga kita menggunakan bantuan alat ini. Kemudian dilakukan uji kekerasan mikro. Jadi menggunakan micro hardness test. Di sini ada sampel yang sudah dilakukan proses anodisasi. Jadi berubah ya. Terdapat perubahan bentuk tentunya dari sisi volume atau bahkan dari sisi warna. Untuk warna sendiri itu bisa berubah tergantung dari proses terakhir tadi ya, penyegelan. Jadi kita bisa menggunakan proses pewarnaan secara alami atau bahkan menggunakan sintetik. Untuk proses lapisan anodisasi, kita bisa melihat dari gambar ini ya. Jadi di situ ditunjukkan bahwa terdapat crack ya, yang artinya di sini pelapisannya berhasil. Kalau nggak berhasil, berarti bentuknya hanya rata seperti biasa. Tapi kalau kita melihat terdapat lapisan di sini, artinya terdapat perubahan bentuk yang secara tidak signifikan ya, kasat mata ini. Dan ini perbesaran 500 kali melalui scanning elektron mikroskopi. Kalau kita melihat dari sisi penggoresan ya, sisi ketebalan lapisan anodisasi ini sebesar 5-7 mikrometer. Nah, ini sangat kecil sekali ya. Cuma dampaknya ini benar-benar signifikan. Nantinya akan bisa memperkuat material dan juga eh, tahan terhadap korosi. Ini jika dibandingkan eh, material sebelum melakukan proses pengujian, sebelum terdapat treatment berupa anodisasi, dan juga setelah terdapat treatment anodisasi. Jadi sebelumnya ini dilakukan percobaan ini cukup besar kawahnya, tapi ketika sudah melakukan proses anodisasi, ini materialnya cukup kuat sehingga eh, lubang yang terbentuk hanya sedikit. Dari kesimpulannya sendiri, yang pertama lapisan oksida terlihat jelas dengan melakukan karakterisasi permukaan. Nilai ketebalan untuk lapisan anodisasi ini berada pada kisaran 5-7 mikrometer. Untuk peningkatan kekerasan permukaan dengan uji kekerasan mikro dari 35,3 menjadi 65,8. Untuk uji adhesi sendiri, untuk mengetahui kekuatan rekat dicapai dengan beban kegagalan sekitar 2023,9. Kemudian berdasarkan hasil percobaan, sifat mekanik kekerasan permukaan dan kekuatan rekat aluminium oksida terlapisi lembaran aluminium 661, kesimpulannya adalah meningkat. Terima kasih. Eh, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.